Oke. Kemarin terakhir kita sampai sini nggak selesai. Kemudian saya di rekaman yang diupload pakai yang dari kelas 37, tapi yang model gini dari tahun 81 saya masuk ITB sampai sekarang nggak pernah keluar lah. Kalau yang linier kayak ini gampang, ya suka keluar tinggal dibagi itu. Itu juga jarang tapi. Oke, kita sekarang lanjut ke limit kiri kanan. Saya nggak akan bahas lagi teori epsilon deltanya karena ini sama aja dengan yang sebelumnya. Cuma ini hanya dilihat dari kiri aja atau kanan aja. Yang penting ini untuk mengerjakan soal rumus-rumus ya. Pengertian limit kiri kanannya jadi kita pakai dari yang intuitif aja. Yang udah di depan. Itu pertama. Kalau limit sebuah fungsi itu sama dengan L, maka limit kirinya akan sama dengan L, limit kanannya juga L. Berlaku bolak-balik. Kalau bolak-balik buat ngapain gitu? Kadang-kadang kita dapat ini duluan. Bisa nyimpulkan ini. Kadang-kadang soalnya lebih gampang yang ini dulu ngitungnya. Ya. Meskipun 2 biji itu ya. Nah, bisa nyimpulkan ini. Yang banyak dipakai yang arah ke kiri. Ngitung ini susah, pakai limit kiri kanan gitu ya. Oke. Kemudian kalau limit sebuah fungsi itu nilainya L, maka limit mutlaknya juga L. Nggak berlaku bolak-balik, berlakunya satu arah aja. Saya akan jelaskan ini. Perlu karena kadang-kadang dipakai bolak-balik gitu sama mahasiswa. Oke, kita lihat yang ini. Kalau dari kiri ke kanan itu ada buktinya panjang. Saya nggak akan bahas itu. Yang akan saya tunjukkan sebaliknya ini nggak berlaku. Kalau sebaliknya nggak berlaku itu berarti harus ada contoh yang menyalahkan ini. Jadi kalau limit X menuju C mutlak Fx sama L tidak bisa menyimpulkan limit X mendekati C dari Fx. Nah, ini sama dengan L. Ini tidak bisa. Kalau tidak bisa tuh artinya bisa benar, bisa juga salah. Kalau benar, harus benar untuk semuanya. Nah, saya akan tunjukkan bahwa ini nggak berlaku. Kalau menunjukkan nggak berlaku tuh cukup pakai satu contoh aja. Ambil Fx-nya ini. Katakan min 2 kalau X-nya lebih kecil dari 7. 2 kalau X-nya lebih besar 7. Grafiknya kita lihat. Ini 7. Di kirinya itu bernilai min 2. Min 2 ini. Masuk ya, di 7-nya min 2. Di kanannya bernilai 2. Ini 2, ini X, ini Y, ini min 2, ini 2. Mulai 7 ke kanan, nggak termasuk 2. Ya. Nah, kita lihat ini. Kalau dimutlakan, Fx jadi apa? Selalu 2 kan? Aturan yang ini jadi 2, yang ini juga jadi 2 kan? Jadi 2 untuk semua X. Kalau semua X udah nggak usah ditulis lagi belakangnya. Mau ditulis gini juga boleh. Semua gitu ya. Tapi kalau nggak ditulis ya berarti untuk semua. Kita lihat. Limit X mendekati 7 dari mutlak Fx sama dengan limit X mendekati 7 dari 2 kan? Fungsinya kan 2. Ini tadi 2. 2. Limit dari 2 konstan. Jadi grafiknya mutlak Fx itu gini. Ya ini kalau yang tadi Y sama dengan Fx. Kalau ini 2 terus. Y sama dengan mutlak Fx. Limitnya di 7 berapa? 2 ya. Oke.
Sekarang saya mau hitung limit yang tanpa mutlaknya. Nah, limit tanpa mutlaknya kan aturannya pecah gini. Kalau pecah gini, saya harus ngitung limit kiri kanan. Limit yang tanpa mutlak ini. 7 dari kiri. Ini. Limit X mendekati. Kenapa pakai kiri kanan tadi? Karena yang di kiri 7 sama yang di kanan 7 ininya berbeda. Yang di kiri 7 min 2 ya. Limitnya min 2 terus menuju min 2. Limit kanannya, ingat jangan dilihat di 7-nya ya. Ngelihatnya di kanan 7. Kanan itu 2. Limitnya 2. Ya, yang ini. Limitnya 2 dia. Nah, dari sini karena limit kiri kanan beda, maka limit X menuju 7 fx tidak ada. Nah, jadi kalau limit mutlaknya ada, tidak bisa menyimpulkan limit tanpa mutlaknya. Ya, contoh ini menunjukkan itu. Limit mutlaknya dia ada. Limit tanpa mutlaknya, ternyata nggak ada. Jadi aturan ini hanya berlaku satu arah. Oke, lanjut lagi. Kalau ada yang mau nyalin dan saya udah rubah, udah pindah slide, tolong kasih tahu. Belum gitu ya. Belum gitu. Tuh, masih nyalin tapi nggak bilang ya, biarin aja. Kalau nggak bilang apa-apa mah udah nggak kelihatan semua sama saya. Dan saya kalau mau pindah halaman pura-pura ngelihatnya udah selesai semua. Nah, yang atas tadi kan hanya berlaku satu arah. Kalau limit fx-nya ada, bisa nyimpulkan yang mutlaknya. Kalau yang bawah, kalau ternyata limitnya 0 nilainya, berlakulah bolak-balik. Gitu ya. Kalau dapat limit mutlaknya duluan kayak tadi, bisa nyimpulkan yang ini. Kalau limitnya 0. Oke, biarkan dulu nanti soal-soalnya menyusul. Lanjut lagi. Nah, ini sifat-sifat limit yang udah dikenal di SMA. Nggak usah diapalin, nanti ngerjain soal aja yang banyak, apal sendiri. Ini semua ada buktinya satu per satu. Nah, limit X mendekati C dari fungsi konstan K nilainya sama K sendiri. Udah percaya aja, jangan suruh saya buktikan, ini harus pakai epsilon delta, ini panjang. Ini nanti setengah jam, kalian udah tidur, saya ngecap terus nanti kalau minta buktinya satu-satu. Limit X mendekati C, bisa langsung disubstitusi aja. X-nya sama dengan C. Padahal limit kan nggak ngitung nilai fungsi, tapi kalau X sama fx sama dengan X, dia sama dengan nilai fungsinya. Jadi substitusikan aja. Konstanta kali fungsi, konstantanya bisa ke depan, jumlah bisa dipecah gini, kurang bisa dipecah, syaratnya bisa dipecah, asalkan yang ruas kanan masing-masing ada. Kalau ini limitnya 7, ini limitnya nggak ada, nggak bisa dijumlahkan jadi nggak ada. Gitu ya, harus dua-duanya ada, baru bisa nyimpulkan. Demikian juga yang kali, yang bagi, pangkat bulat, udahlah nggak usah dijelasin. Akar, tentunya akar kalau n-nya genap, bisa angka pangkat 2, pangkat 4, yang di dalam ini harus non-negatif. Gimana kalau ini negatif? Ya nggak bisa diginikan. Gitu ya. Entah memang salah soal, entah atau memang limitnya nggak ada. Nah, berdasarkan rumus-rumus ini, aduh serak minum dulu. Nah, dari kombinasi ini, kombinasi juga pangkat, kombinasi jumlah, 3 itu bisa diturunkan bahwa kalau punya polinom seperti ini polinom itu kan
Semua x pangkatnya bulat. Kalau pangkat kan bisa dihitung pakai ini. Kalau jumlah bisa masing-masingnya. Nah, nanti untuk polinom, limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Kalau nilai fungsi itu tinggal disubstitusikannya x-nya dengan c. Semua x-nya diganti c. Jadi kalau nanti ada ngitung limit polinom, ganti aja x-nya dengan titik limitnya ya. Juga fungsi yang berbentuk polinom bagi polinom. Bisa langsung gini, asal yang bawah nggak 0. Kalau 0 gimana? Ya nanti diolah dulu. Tergantung soalnya. Nah, tolong dikasih nama polinom bagi polinom itu namanya fungsi rasional. Kalau bilangan rasional itu kan bilangan bulat bagi bilangan bulat. Kalau fungsi rasional tuh polinom dibagi polinom. Nggak ada akar, nggak ada batang, nggak ada daunnya. Hanya polinom. Gitu? Dah, ini rumus-rumus nanti aja di soal pemakaiannya. Kemudian, kalau saya punya f kecil dari g, ada dua fungsi, maka limitnya tuh bisa lebih kecil yang f, bisa sama dengan. Saya ilustrasikannya yang ini. Supaya paham kok, ini kecil, limitnya kok bisa sama dengan. Nah, kita lihat contoh ini. Ya. Saya akan tunjukkan bisa lebih kecil, bisa sama dengan dua contoh yang berbeda tentunya. Coba kita lihat kalau saya punya grafiknya gini. Yang F katakan gini. Ini yang F. Yang G lebih besar. Yang G. Y sama dengan GX. Ini ada titik limitnya di C. Kalau ini jelas sekali ya. Di sini limit X mendekati C. Oh ya, sebentar. Ini datanya Fx jelas lebih kecil dari Gx. Untuk semua X ya. Kita lihat. Limit X mendekati C dari Fx. Ini katakan setinggi A. Ini setinggi B. Oh, ini jangan lupa nama sumbu, selalu lupa. Maka ini kan sama dengan A. Lebih kecil dari limit X mendekati C dari GX. Yang nilainya B. Gitu ya. Nah, hubungannya lebih kecil. Ini kecil ini hasil limitnya kecil. Bisa juga sama dengan untuk contoh yang lain. Misalkan gini. F-nya sama, copy aja dari sini. Copy, paste. Kemana? Lebih ke sini. Sialan, jauh-jauh. Sebentar, saya pasang dulu. Nah, gitu ya. Jalan. Nggak mau. Yang mau di copy yang merah aja. Lebih bagus merah kan? Nah, ini saya punya Y sama dengan GX. Tapi saya punya F-nya ini. Sekarang warnanya biru. Yang F. Jangan biru apa ya? Coklat. Kan coklat enak. Yang G-nya gini. Bolong di sini. Ini di sini. Ini Y sama dengan Fx. Nah, di sini yang ilustrasi kedua jelas Fx lebih kecil dari Gx juga kan? Di semua titik lebih kecil. Tapi limit, katakan ini tingginya tadi apa ya? B, ini kan tadi tingginya B ya. Limit X mendekati C dari Fx berapa? Ini tingginya katakan C. Jangan C lagi, D. D. B ya.
limit X mendekati C dari GX juga B. Nah, dia sama. Jadi, walaupun fungsi asalnya lebih kecil, limitnya bisa sama. Bisa juga limitnya lebih kecil, tergantung fungsinya. Begitu. Lanjut ya. Oke. Kemudian ada yang namanya prinsip Apit. Kalian baca, saya akan jelaskannya dulu ya. Saya jelaskan ilustrasinya dan permasalahannya. Prinsip Apit tuh gini. Atau sandwich theorem gitu ya. Ini masalahnya gini. Diberikan fungsi fx akan dihitung limit X mendekati sebuah titik dari fx. Tapi sukar. Bukan sugar, sukar. Nah, salah satu cara alatnya gini. Dari fx ini, saya berusaha memunculkan fungsi lain yang mengapit dia. Fungsi G dibikinnya nanti lihatnya di soal, karena membuat G-nya itu tergantung bentuk F-nya. Dari F berusaha dilihat yang lebih sederhananya. Dicari dua fungsi, yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Dan diusahakan yang ini dan yang ini gampang dihitung limitnya. Ini. Jadi setelah itu dihitung limit X menuju titik yang sama. Ini dihitung, moga-moga gampang. Ya dicari G yang supaya gampang. Dapatlah misalkan L. Kemudian yang H juga dihitung. Nah, ini kan dapat nilainya juga. Nah, kalau beruntung dapat nilainya sama gitu ya, L juga. Bisa beda ya, bisa beda. Kalau sama, maka limit yang di tengah nggak usah dihitung-hitung lagi, langsung disimpulkan nilainya L juga. Maka limit X mendekati C dari fx tanpa dihitung. Kalau yang ini dihitung, ini dihitung, ini disimpulkan L juga. Kalau ininya sama, kalau beda, ya nggak bisa dipakai ini. Paham? Nah, nggak usah disalin, udah ada lengkap. Ini ilustrasinya gini. Coba kita lihat. Yang mau dicari limit fungsi F yang biru. Ya. Nah, saya sekarang bikin fungsi G ini. G itu di bawah yang F ya. Dan fungsi H di atas yang F. Yang H nggak di atas F ini ya. Yang F di sini lebih tinggi. Nggak, cukup yang di luar titik C-nya. Titik C-nya kan di limit nggak dimasalahin. Fungsi H. Nah, kalau limit yang kuning fungsi G hasilnya setinggi L, limit yang merah juga ketemunya L, maka limit yang diapit oleh dia, si F, ya L juga. Nanti kita lihat di contoh ya pemakaiannya. Biarkan dulu ini teori-teorinya dihabisin. Lanjut lagi. Untuk fungsi trigonometri, kalian mungkin udah kenal rumusnya. Sin langsung aja cos. Sin X per X 1, X per sin X 1, dan seterusnya. Cuma, ini tadi beberapa kali lupa terus mahasiswanya. Yang kelas ini mungkin enggak. Karena kalian kan fungsi ganjil. 38 genap. 38 genap. 37 tuh fungsi ganjil. Manusianya ganjil-ganjil semua. Ini berlaku kalau bagian ini dan bagian ini sama ya.
Dan ada tambahannya. Salah ini. Ini berarti salah nih. Ini semua salah. Harus 0. Aduh, belum dibilang tadi ke kelas tadi. Ini harus 0. 0, 0, 0. Ya. Oke. Nah, jadi selain harus sama, kalau dihitung limit yang ininya aja bernilai 0. Ini X, kalau disubstitusikan X sama 0, dia 0. Baru dia 1. Tapi kalau limit X menuju 7, sin X dibagi X, enggak 1. Karena bentuknya sama, tapi ininya enggak menuju 0. Ya udah, sin 7/7. Gitu ya. Paham? Yang lain. Ini. Limit X menuju 1. Sin ini per ini. Bentuknya sama. 0 nggak dia? 0. Kalau X menuju 1, ini 1 kurang 1, 0. Jadi 1. Ini bentuknya juga sama. Dan nilainya 0 ya. Kalau disubstitusikan ini titik limitnya. Jadi 1. Tapi kalau ini bentuknya sama, tapi nggak menuju 0. Ini kan min 1 kan? Ya nggak boleh. Hasilnya ya sin min 1 bagi min 1. Ya. Sin ini. Sin lagi. Limit ini. Bentuknya ini sama. Tapi ini 1/0. 1/0 kan bukan 0 kan? Ya nggak boleh. Limitnya nggak boleh disimbolkan 1. Gitu ya. Paham? Siapa yang udah paham? Tuh, udah nggak ada. Cuma 5 orang, dia mewakili 5. Nanti kita lihatlah di soalnya. Nah, sisa. Oke, kita lihat soal nomor 1. Saya buka ya. Ini harusnya pangkat, bukan bintang. Salah aja itu. Karena gampang, saya buka langsung ini. Gini, kalau mau menghitung limit, kita lihat ini polinom bagi polinom. Kan udah ada rumusnya tadi. Polinom bagi polinom. Ini. Boleh dihitung langsung pakai pembagian gini, asal yang bawah nggak 0. Nah, di sini yang bawah 0 nggak? Mana? Nggak ada. Hah? Nah, bawahnya 0 nggak? 27 dikurangi 15 tambah 7. Nggak 0 ya. Kalau nggak 0, polinom bagi polinom, langsung aja pakai pembagian. Ini nggak usah ditulis ya kalau di jawaban ujian. Langsung aja ke sini. Pakai pembagian. Polinom, limit polinom, tinggal dihitung langsung aja. Dapat nilainya. Memang nggak ada masalah. Pasti nggak akan keluar soal seperti ini di ujian. Nanti kalian terhina. Nanti dosennya suruh balik aja gitu, belajar di kelas SMA saya gitu. Oke, kalau di ujian kalian boleh dari sini langsung loncat ke sini juga boleh ya. Nggak harus nulis 2 gini. Tapi karena saya akan mengakurkan dengan rumus-rumus yang di depan, bahwa bagi menjadi pembagian, ini saya tulis lengkap. Jadi dari sini langsung nulis ini boleh. Baru hitung. Udah mudah, ini mah tidak menarik ya. Memalukan soal gitu dikeluarkan di ujian mah. Mahasiswa TPB nanti terhina, demo lagi. Kayak nomor 2. Ini juga gampang, saya langsung buka aja ya. Nah, ini kalau dihitung bawahnya 0 kan? Nggak boleh pakai rumus pembagian kayak tadi. Ya, kita olah dulu. Udah ini kata-katanya nggak usah ya. Ini saya faktorkan. Gimana kalau atasnya nggak bisa difaktorkan? Nggak boleh diturunin, enak aja. Nilai 10 jadi 8 itu. Nggak boleh pakai L'Hopital, nggak boleh. Nanti ditulis di berkas soalnya.
Tidak boleh menggunakan rumus L'Hopital. Kalau atasnya enggak 0, bawahnya 0 itu nanti. Itu di limit Taki enggak. Yang sekarang pasti kalau bawahnya 0, atasnya juga 0. Jadi difaktorkan. Boleh nggak dicoret? Nah, dicoret kan seolah dibagi 0 dong. Kan X-nya 3. Kalau X-nya 3 kan ini 0, ini 0. 0 per 0 boleh gitu jadi dicoret? Nggak boleh. Tapi saya coret juga. Kenapa boleh? Ya itu dikali 0 kan? Karena limit itu hanya mengamati X menuju 3. Nggak ngitung di 3-nya. Ya, hanya melihat X mendekati 3 gitu. Ini kalau 3, lihat di kiri dan kanannya aja. Jadi nggak pernah 0 ini. Kalau 0 nggak boleh, berarti dikali 0 per 0 gitu. Oke. Jadi lain kali udah nggak usah dibahas ininya, nggak usah diingat-ingat. Kalau ada faktor yang sama, boleh dicoret. Nah, kemudian ini kan polinom. Polinom tadi langsung sama dengan nilai fungsinya. Masukkan ini 3. Meskipun limit itu nggak menghitung nilai fungsi, tapi tadi udah ada rumusnya. Kalau polinom, mana tadi? Nah, kalau polinom, limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Itu dipakai. Oke? Begitu. Soal gampang ini ngapain disalin? Kluk, hapus aja. Yang ini sama aja dengan yang 2, cuma lebih panjang aja ininya apa? Pemfaktorannya. Nanti di ujian nggak akan dikasih pemfaktoran yang susah-susah lah. Bukan ke sana arahnya. Mengujinya bukan ke teknis memfaktorkan. Coba, kalau kita periksa, bawahnya 0. Atasnya juga kalau diperiksa 0. Dan ini saya nggak mau ceritakan pemfaktorannya. Udah langsung aja difaktorkan. Gitu ya. Karena nanti nggak akan dikasih yang aneh-aneh. Yang pemfaktorannya tuh mikirnya gimana, itu nggak akan. Faktorkan. Nah, ini coret. Ini bahkan bisa dicoret, yang nggak masalah juga, biarin aja coret. Tinggal ini. Polinom, hitung aja langsung. Gitu ya. Tapi di tahap ini nggak boleh. Limit ini dibagi limit ini. Nanti 0 dibagi 0. Itu cuma ada di Korea Selatan. Di Korea, kalau kalian belajar bahasa Korea tuh kan ada huruf yang bentuknya kayak 0 per 0 gitu. Lanjut ya. Nah, yang ini saya tulis. Mulai perlu ide, tapi masih gampang. Ini. Saya tulis. Ini PDF-nya nanti mau dikirim? Hah? Ketularan kelas 37 tadi minta-minta ini. Oke. Nah, yang ini saya akan hitung. Kita lihat ini ada trigonometrinya, sin cos itu ya. Rumus kita apa tadi yang sin cos gituan? Nah, ini. Jadi diarahkan ke bentuk ini. Coba kembali ke soalnya. Kalau dihitung langsung, tangan 0 berapa? Jadi bawahnya 0. Nggak bisa. Tapi nggak bisa difaktorkan kayak polinom tadi kan? Atasnya juga 0. Nah, arahnya gimana? Dibentuklah supaya berbentuk sin U per U sama tangan U per U. Atau U per tangan U. Gitu ya. Coba saya bentuk. Jadi, saya bagi. Saya bagi dengan apa? 2X ya. Kenapa bukan X? Boleh aja, nanti yang ini harus diolah lagi kalau dibagi X. Langsung aja 2X supaya sin 2X per 2X itu.
per 2x. Saya sederhanakan dulu. X per 2x jadi setengah sin 2x per 2x. 2x per 2x 1 tambah, supaya tangan x per x, tengahnya saya tambah depan. Tangan x per x, itu kan? Nah, ini apa? 0. Ini berapa? 1. Tangan x per x juga 1. Jadi, setengah min 1 per 1 ditambah setengah kali 1. Sama dengan berapa tuh? Min setengah per... Hah? 2/3 ya? Minus. Benar, 2/3. Kalau nggak salah ngitung. Nah, jadi berapa atau apa sih? 1/3 itu ya. Si profesor nggak ngasih tahu. Ini cepat. Lanjut lagi. Ke sini, nomor 5 dulu. Nah, sebelum sampai nomor 5, yang rada lebih susah, saya akan menjelaskan yang lain dulu. Gini. Yang akan saya jelaskan itu perubahan sudut sin jadi cos atau sebaliknya, atau tangan jadi kotangan atau sebaliknya. Gini. Kalau ada sin U ditambah 1/2 pi, jangan 1/2, 3/2 nulisnya. Gitu. Nah, ini saya mau uraikan, ini kan ada rumusnya. Sin U cos 3/2 pi ditambah cos U sin 3/2 pi gitu ya. Rumus identitasnya kalau nggak salah, saya juga lupa ada. Nah, tapi gini, kalau sebuah sudut ditambah kelipatan setengah pi, maksud kelipatan setengah pi itu ya setengah pi, 3, jangan 2 kali setengah pi. Kalau 2 kali setengah pi itu kan sama dengan pi, ini namanya kelipatan pi. Ini yang ada setengahnya, nggak bulat. 3/2 pi, 5/2 pi, itu maka nggak usah pakai rumus identitas tadi, langsung aja. Kalau sin akan berubah jadi cos. Cuma tandanya bisa plus, bisa min. Nah, menentukan tandanya gini. Ambillah U-nya selalu di kuadran 1. Kalau ditambah setengah pi, pindah ke kuadran 2, betul? Tambah setengah pi, tambah lagi setengah pi, tambah lagi setengah pi, 3 kali. Karena ini 3/2 pi. Dia jatuhnya di kuadran 4. Lihat si ini. Sin itu positif, negatif? Ini min. Supaya paham, yang lain. Cos U min 5/2 pi. Nah, ini karena kelipatan setengah pi, ini berubah jadi temannya. Sin U. Tinggal tandanya. Menentukan tandanya kembali kayak tadi ya. Sebentar. U-nya selalu ambil di kuadran 1. Kalau min diputarnya searah jarum jam. Setengah pi 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini lihat si ini nih. Plus. Siapa yang belum paham? Banyak. Contohin lagi kalau banyak. Kalau sin. Salah. Tangan. U ditambah apa? 7/2 pi. Tangan berubah jadi temennya. Kotangan. Tandanya lihat. Tanda sini yang diperhatikan. Tandanya. Mulai U-nya di kuadran 1 ditambah setengah pi 7 kali. Tambah setengah pi itu pindah kuadran. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 di kuadran 4. Tangen min. Kan cepet tuh ketimbang pakai sin itu per cos itu nanti diuraikan. Paham nggak? Hah? Ah, manggut-manggut kayak paham aja. Hah? Nah, itu kalau ditambah atau dikurang kelipatan setengah pi. Berubah jadi temennya, tandanya harus diubah. Harus diperiksa. Kalau ditambah atau dikurangnya kelipatan pi misalkan apa? 3 pi lah ya, gitu. Maka ini akan tetap tangen. Tinggal tandanya lagi. Ya. Oke. Menentukan tandanya kayak tadi. U-nya di kuadran 1 ditambah 3 pi. Berarti tambah setengah pi 6 kali, betul? 6 kali setengah pi. Kan saya pakai setengah pi karena setengah pi itu pindah kuadran. Tambah setengah pi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, di sini tangen positif negatif. Itu ya. Coba lagi. Kotangen U min 20 pi. Nah. 21. Kalau 20 pi gampang sih kelipatan 2 pi. Sama dengan kalau 21 ini tetap kotangen karena ini bukan kelipatan setengah pi. Tinggal periksa U-nya di sini. Kalau 21 pi berarti 42 kali setengah pi ya. 42 kali. Negatif deh mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, susah. Ah, jangan 21 atulah. Udah kira-kira pisan. 5 lah, gak apa-apa 5 mah. 5 berarti 10 kali setengah pi ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali di sini. Kotangan apa di sini? Positif. Yang ini lihat tanda ya, positif. Begitu? Bisa ya? Saya perlukan untuk soal berikutnya. Kalau belum paham tanya ke soalnya. Yang ini rada susah. Ini ya. Enggak gampang juga ya. Tadi pagi kenapa bikin yang susah ya? Ini gini aja kan? Saya bagi aja dengan itu kan? Saya bagi dengan tangan 3x dibagi 3x kan? Kali 3x juga supaya nggak merubah soal. Sama dengan berapa? Apa? Itu x min setengah pi. Ya. Jadi berapa tuh? 0 kali ini berapa? 1 Ini kali pi per 2. Pi per kali 3 per 2 per 2. Nah, sama dengan? Begitu? Iya. Profesor, betul nggak? Mana si profesor? Tuh? Ah, si profesor minta diguyur bilang betul. Kali lagi. Ah, mana? Bentar. Nah, ini salah ini. Karena ini nggak boleh tangan kuda dibagi kuda belum tentu jadi satu. Nih, tangan kuda bagi kuda. Harus dicek si kudanya ini menuju 0 nggak? Kalau dimasukin setengah pi, ini nggak 0. Meskipun bentuknya sama. Nggak boleh jadi satu.
Jadi gimana? Ya cara ini gagal. Cari cara lain. Ya, cari cara lain. Tulis ulang. Gimana tuh ya? Nah, idenya adalah saya pengen membentuk nanti tangan U per U atau U per tangan U, tapi U-nya menuju 0. Kalau menuju 0, U-nya boleh ini jadi 1. Nah, jadi pengennya gimana? Ada pembagian. Tapi ini 3X, ini X min setengah Pi. Supaya mirip-mirip, ya saya ubah jadi ini. Limit X mendekati setengah Pi. Nggak bisa merah nih. Ini pengennya 3X, supaya sama-sama 3X. Oh, berarti harus dikali 3 yang dalam kurung. Nggak boleh sulap ya. Ini supaya gini. Tentunya harus dibagi 3 ya, supaya nggak ngubah soal. Ini dan ini belum bisa disatukan. Ini 3X min ini 3X doang. Gimana? Nah, saya tulis di bawahnya gini. Tuh, gede-gede biar kebaca. Tangan 3X. Padahal saya pengen sudutnya itu 3X min 3 per 2 Pi. Jadi gimana? Kotangan di sini, betul? Tadi yang perubahan sudut. Ini kan kelipatan setengah Pi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kenapa saya tulis gini? Karena pengen ininya, sudutnya berbentuk ini. Pengen sudutnya ini. Sedangkan saya punyanya tangan 3X. Ya berarti ini harus sudut yang digeser 3 per 2 Pi. Kalau kelipatan setengah Pi, ininya harus temannya kotangan. Ya, tinggal tandanya. Kayak tadi tandanya. Kita periksa tandanya. Di sini sudutnya tuh yang ini ya. Ini U-nya tadi kalau di atas U. U-nya 3X-nya di sini, U-nya mundur 3 per 2 Pi. Berarti setengah Pi 3 kali. 1, 2, 3. Di sini kotangan apa? Gitu. Sehingga dilanjut dari sini pakai sama dengan yang aneh ini. Nah, sama dengan gitu ya. Ya gimana lagi daripada saya nulis ulang capek. Oh jangan gitu. Nanti diketawain sama si Neng. Udah ini saya sebut K gitu ya. K itu kan penjahat tapi kan ya. Ampun dah. Oke, jadi si K supaya nggak sama dengan panjang saya tulis K. Tapi saya berangkat dari sini. Dari sini. Limit, ininya mah nggak boleh diubah-ubah ya, titik limitnya. Ini sepertiga biarkan. Nah, ini 3X min 3 per 2 Pi biarkan. Tapi tangannya tadi diubah menjadi apa? Minus ini, betul? Tangan 3X, jadi minus dari kotangan. Kalau ini ada kali, ada minus, tolong dikurung. Jadi dikali minus ini gitu. Nah, tujuannya supaya ini bentuknya sama tuh. Sama ya. Tapi kotangan mah di sini rumusnya nggak ada. Nggak ada kotangan mah, adanya tangan. Ya kita kebawahin jadi tangan kan? Jadi cos plus. Nah. Enggak, biarin aja. Mau cos per sin boleh, jalan juga. Tapi saya langsung aja jadi tangan. Sepertiga 3X min 3 per 2 Pi. Kotangan kalau ke bawah kan jadi tangan. Minusnya taruh di sini. Minusnya. Tangan. Oke. Ini satu enggak? Satu. Kenapa? Karena kalau dimasukin jadi 0. Bentuknya sama. Kalau dimasukkan X-nya setengah Pi. Ini 0, ini 0. Jadi sama dengan min 1 per 3 kali 1. Ya min 1 per 3 lah langsung. Bukan jadi cos per sin juga apa? Hah? Cos per sin juga. Boleh. Kan cosnya Dan 1. ya yang cosnya 1. Sinnya kan tinggal Itu per sin gitu ya.
3x min 3/2 per sin 3x itu boleh. Paham? Jadi idenya rada susah ya yang ini ya. Kalau lo kok gitu ya susah? Ya susah memang. Kalau nggak latihan ya nggak bisa itu. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah ini mas standar, saya langsung klik aja ya. Ini mah lebih gampang dari yang barusan. Gimana nih? Bentuk aja jadi U per sin U ya. Bagi 2x boleh kan ya? Boleh. Gitu kan? Jadi benar? Ya benar. Profesor, di mana salahnya? Ini salahnya di mana? Biar kelihatan sama profesor tuh, digedein sama saya. Di mana letak salahnya? Si profesor tuh masih belum tahu, diguyur gerak. Kenapa? Salahnya di mana? Cepet nanti gelap profesornya dicabut loh, kayak oke. Di sini kenapa nggak mau ngecilin? Gimana ngecilin? Di sini sin 2x per 2x kita lihat bentuknya sama, tapi ini 2pi bukan 0 kan? 2 kali pi. Nggak boleh jadi 1. Salah. Jadi gimana? Cara cari akal lain. Gimana ini? Nah ini macam-macam. Bisa sin 2x-nya diubah jadi 2 sin x kali cos x, jalankan ketemu. Jadi nggak harus cara saya. Ya saya pas bikin slide-nya keingetannya cara ini ya, saya tulis cara ini. Tapi nggak semacam ya. Saya kalikan sekawan. Sekawan itu satunya plus, satunya min. Hitung. Ini yang masalah kan yang sin-nya ini nih. Sin ini kan sin pi itu 0. Nah ini bisa munculin sin 1 min cos kuadrat jadi sin kuadrat. Sin-nya bisa dicoret. Masalah nggak kadang? Cos pi min 1. 1 dikurangi min 1. Nggak 0. Ini nggak 0, ini nggak 0, nggak ada masalah. Hitung aja. Sin pi 0, ini 1, ini 1 dikurangi min 1 jadi 1 tambah 1. Gitu ya. Begitu. Lagi, lanjut. Nih saya tutup dulu. Nah, 7 sama 8 itu sukar nomor 8. Saya kerjakan nomor 8. 7 lebih gampang sedikit gitu ya. Lebih gampangnya sedikit. Dua-duanya sama polanya. Nah. 8 mah gampang kita. Tinggal itu ya. Limit x menuju 0. Ini x-nya saya kebawahkan. Jadi apa? Seper x kan? Dikebawahkan. Sin seper x. Sama dengan 1. Tuh? Diguyur. Oke, ini salah ya. Nih, salah. Jadi 1. Karena bentuknya sama sin kuda dibagi kuda. Tapi kalau dihitung, yang ininya nggak menuju 0. Jangan itu. Kalau itu mah 0 ya. Bulat mah. Nggak menuju 0. Dia terlalu gembira. Belakang si Krishna ini. Tapi baguslah gembira. Karena nanti lanjut lagi. Jadi bagaimana ini? Nggak bisa dikutak-katik lagi nih.
cari cara lain. Nah, saya paste dulu lagi soalnya. Ulangi di sini. Tapi ini kan nggak bisa dioperasikan lagi nih. Mau diapakan? Kalau kayak tadi tangen apa misal X min 3/2X masih bisa diolah. Kalau udah mentok gitu muncul kayak sin per X, sin per X kuadrat, cos per X gitu. Kita pakai prinsip Apit yang tadi. Prinsip Apit tuh gini. Ini saya punya X sin 1/X. Saya akan ngitung limit mutlaknya dulu, saya mutlakan. Karena kalau mutlak lebih gampang, semua positif gitu ya. Nggak usah. Ini saya apit dengan apa ya? Cari aja, bebas aja. Tapi yang gampang, 2 fungsi. Yang pasti udah aja fungsi konstan 0, betul kan? Kan dimutlakan, pasti ini nggak akan negatif kan? Nah, kemudian ini kan bisa saya tulis sebagai mutlak X kali mutlak sin per X. Maka pengapit kanannya apa? Ini, pilih apa di sini? 7, benar nggak? Enggak, kan X bisa gede sekali, bisa 1.000.000 kali sin per 1.000.000. Hah? X kuadrat? Belum tentu benar. Kalau X-nya 1/4, ini 1/4 kuadrat lebih kecil. Berapa? Hah? Sin itu paling banyak berapa dosa tuh? 1 paling gede. Jadi kalau ini pasti lebih kecil dari berapa? Hah? X kali 1 ya? Betul? Karena sinnya paling gede 1. Ya kalau di ujian langsung aja gitu, nggak usah tulis satunya. Oke. Mutlak, masih ingat ya grafiknya mutlak huruf V gitu? Nah, kalau prinsip apit udah dapat pengapitnya, hitung limit pengapit kirinya. Sama ininya harus ini. Ini berapa? Tadi udah rumusnya konstanta dia sendiri ya. Kalau limit X menuju 0 dulu udah mutlak apa? Yang intuitif itu grafiknya 0 itu ya. Nah, beruntung sama. Kalau nggak sama, gagal kita cara ini. Ini sama. Menurut prinsip Apit, kalau di ujian disingkat gini dikasih nilai minus. Limit X menuju 0 dari mutlak X sin per X itu 0. Selesai? Belum. Kan ditanya limit tanpa mutlaknya. Ya. Jadi limit X menuju 0 yang tanpa mutlaknya berapa? Kenapa 0? 0 juga. Kita ingat-ingat lagi rumusnya kalau masih lupa. Mana ya? Hah? Nah, ini kalau limitnya mutlaknya 0, maka yang tanpa mutlak juga 0. Gitu. Jadi ingat sekarang ya, besok lupa lagi. Oke, begitu. Kalau yang nomor sebelumnya enak, ininya udah X kuadrat. Jadi nggak usah diapit tanda mutlak, langsung aja ini X kuadrat, karena X kuadrat udah pasti positif. Jadi langsung ketemu tanpa menggunakan harga mutlak. Nah, yang ini saya kalau nggak pakai apit ini di otak-atik juga nggak akan ketemu. Ya, ini mau nggak mau harus pakai apit. Pengapitnya apa? Saya nggak mau dimutlakin dulu. Kalau nggak perlu mah. Ini kan paling gede 1, betul? Jadi ini pasti gini kan? Udah pasti. Bawahnya apa? Enggak kan, ini bisa lebih kecil dari 0 cos itu.
Hah? Bisa min. Min X kuadrat. Nah, min X kuadrat ya. Karena cos itu paling kecil min 1. Ya, nggak akan lebih kecil dari ini. Udah, jalanin prinsip Apit. Ini nanti limitnya, oh kebetulan 0 juga masing-masing. Gitu ya. Jadi kapan perlu pakai mutlak, kapan enggak, ya harus ngerjain. Beda-beda soalnya. Lanjut lagi. Nah, nomor 9A. Nah, 9A. Ininya bintangnya kita hapus supaya saya bisa nulis. Push dulu. Push. Hah? Oke. Enggak, yang penting langkahnya. Boleh enggak? Boleh enggak saya langsung gini? Ya langsung aja 0 kuadrat min 1. Salah. 1 kuadrat sama 0 gitu. Boleh? Kenapa nggak boleh? Bukan polinom, nggak boleh ya. Yang ada rumusnya untuk polinom. Kalau dimasukin gitu boleh, nanti yang ini bisa cilaka. Apa? Yang ini. Ini juga saya masukin gini. Sama dengan 1. Padahal yang ini salah. Yang ini memang betul. Jadi bisa benar, bisa salah. Nah, kita ngikuti aturan yang ada sekarang ya. Hapus lagi ya. Push. Oke. Meskipun untuk mutlak nantinya boleh. Tapi sementara ini kalau ada mutlak, kita lihat di rumus-rumusnya. Nggak ada yang boleh disubstitusi langsung. Nah, gimana tuh? Ya dibuka mutlaknya. Kayak pertaksamaan ada mutlak bikin susah. Buka mutlaknya. Kita lihat. X kuadrat min 1 itu bisa saya tulis sebagai X min 1 kali X plus 1. Saya periksa tandanya. Mau dibuka. Ini tandanya di mana ya? Tandanya di sini aja lah. Tanda dari apa? Pokoknya ini min 1. Ini 1. Di kiri apa? Plus ya. Min plus. Jadi pecah 3. Menjadi langsung buka. Saya nulisnya yang ini aja. Sama aja Pak kalian tuh. Kalau X-nya kecil dari min 1. Kemudian harus diminuskan. Kalau X-nya di min 1. Jangan ikut lagi. Udah ikut tadi. 1. Di kanan udah positif. Langsung buka kan? Gitu. Nah, saya mau menghitung limit X menuju 1. Berarti enggak. Kalau menuju 1 tuh dari kanan 1 dan kiri 1. Kalau dari kanan 1 harus pakai ini. Ya. Kalau dari kiri 1 berarti ada 2 yang di kiri 1. Tapi yang paling dekat ke 1. Yang nomor 2 ya. Nah, maka saya harus ngitungnya pakai limit kiri kanan. Limit X menuju 1 kiri dulu. Soalnya salin aja. Limit X menuju 1 dari kiri. Kalau dari kiri ini aturannya yang di kiri 1 tapi sedekat mungkin dengan 1. Jadi yang ini. Ini kan ya X-nya kurang dari 1. Jangan di 1 ya. Yang kurang dari 1. Tapi kurang dari 1 tuh ini juga kurang dari 1. Tapi yang sedekat mungkin dengan 1. Yaitu yang ini. Gitu? Nah ini polinom. Boleh dimasukkan langsung. 0 ya. Limit kanannya. Limit X menuju 1 kanan. Dari kanan 1 berarti yang lebih besar 1. Ini tadi lebih besar 1. Udah langsung dibuka.
Ketemu 0 juga. Karena limit kiri dan limit kanan sama, maka limitnya jadi limit X menuju 1 kanan, kiri kanan, X kuadrat min 1, ya 0. Hasil ini. Sebenarnya kalau mutlak, boleh disubstitusi langsung juga. Meskipun di rumusnya nggak ada. Tapi kalau ragu ya gitu. Kalau pakai limit kiri kanan pasti bisa gitu ya. Kalau nggak pakai limit kiri kanan ada soal yang nggak bisa nanti di bawahnya. Oke. Sudah? Tuh kan kalau mulainya nggak dimulai 10 menit, saya berakhirnya di 37. Mepet saya. Sekarang santai. Sudah? Masih nyalin. Sok, nyalin. Jadi, Sampai 1. enggak. Jadi kita sampai situ dulu. Besok tutorial ya, jangan lupa. Supaya cepat selesai tutorialnya, mau nggak jam 5? Wah, buset.